Hai semuanya, pernah merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan? Sudah mikir jauh ke depan, sudah cemas setengah mati, tapi hidup tetap berjalan semaunya sendiri. Di titik itu, banyak orang kelelahan bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena mencoba mengendalikan hal-hal yang sejak awal memang tidak bisa dikendalikan. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan adalah prinsip sederhana yang terdengar klise, tapi justru disitulah kekuatannya. Dalam hidup sehari-hari, banyak dari kita terjebak pada ilusi seolah semua hal bisa diatur asal cukup pintar, cukup kuat, atau cukup keras berusaha. Padahal kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti tombol remote yang bisa ditekan sesuka hati. Ada banyak hal di luar kuasa kita, mulai dari penilaian orang lain, perubahan situasi, nasib, hingga hal-hal kecil yang sering dianggap sepele tapi berdampak besar. Filsafat Stoik sejak ribuan tahun lalu sudah mengingatkan satu hal penting. Penderitaan seringkali bukan datang dari kejadian itu sendiri, melainkan dari cara pikiran bereaksi terhadap kejadian tersebut. Ketika kita mencoba mengontrol sesuatu yang berada di luar kendali, yang muncul bukan ketenangan, tapi kecemasan, kemarahan, dan kelelahan batin. Disinilah hidup terasa berat, bukan karena beban terlalu besar, tapi karena kita mengangkat beban yang bukan jatah kita. Stoik tidak mengajarkan untuk pasrah tanpa usaha, apalagi menyerah. Justru sebaliknya, Stoik mengajarkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri tentang batas kendali. Ada hal-hal yang sepenuhnya berada di tangan kita, seperti cara berpikir, cara merespons, sikap, keputusan, dan nilai yang kita pegang. Ada juga hal-hal yang hanya sebagian bisa dipengaruhi, seperti hasil kerja, relasi dengan orang lain, atau kondisi hidup tertentu. Dan ada hal-hal yang benar-benar di luar kendali, seperti cuaca, masa lalu, kematian, atau pikiran orang lain. Masalah muncul ketika semuanya dicampur adukan. Kita marah pada hujan yang turun, kecewa pada orang lain yang tidak memenuhi ekspektasi, atau menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sejak awal tidak bisa dicegah. Dari sini, hidup berubah menjadi arena konflik batin tanpa henti. Ketika kita mulai memahami batas kendali, hidup justru terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena energi tidak lagi dihamburkan untuk hal yang sia-sia. Bayangkan seseorang yang terus mengayuh sepeda statis dengan harapan bisa sampai ke tujuan jauh. Capeknya nyata, keringatnya keluar, tapi tidak kemana-mana. Begitu juga ketika kita terus menghabiskan waktu memikirkan opini orang lain, membayangkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi, atau menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah. Semua itu terasa aktif, padahal sebenarnya stagnan. Stoik mengajak kita turun dari sepeda statis itu dan mulai melangkah ke arah yang memang bisa ditempuh. Dalam praktiknya, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti melatih kesadaran setiap hari. Ketika emosi muncul, alih-alih langsung bereaksi, kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini berada dalam kendali kita? Jika tidak, mengapa harus diseret ke dalam pikiran berjam-jam? Jika iya, apa langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang? Pertanyaan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Banyak konflik mereda hanya karena kita berhenti mencoba menang di medan yang salah. Banyak kegelisahan menguap karena kita sadar sedang bertarung dengan bayangan sendiri. Hidup tetap tidak sempurna, tapi setidaknya tidak lagi terasa seperti medan perang batin yang tak berkesudahan. Stoik juga mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap stabil di tengah ketidakpastian. Dunia tidak akan berhenti berubah hanya karena kita ingin aman. Orang tidak akan selalu adil hanya karena kita sudah berbuat baik. Rencana tidak akan selalu berjalan mulus hanya karena kita sudah mempersiapkan diri. Semua itu fakta hidup yang tidak bisa dinegosiasikan. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga pusat kendali tetap berada di dalam diri. Selama sikap, nilai, dan cara berpikir masih bisa dipilih, hidup belum kehilangan arah. Inilah bentuk kebebasan yang sering terlupakan, kebebasan batin yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Dalam kehidupan modern, prinsip Stoik ini justru terasa semakin relevan. Media sosial, tuntutan sosial, dan tekanan hidup membuat kita merasa harus selalu mengendalikan citra, hasil, dan masa depan. Kita semua hidup di era perbandingan tanpa henti. Melihat pencapaian orang lain, gaya hidup orang lain, bahkan kebahagiaan orang lain yang dipamerkan setiap hari. Tanpa sadar, pikiran mulai sibuk mengatur hal-hal yang tidak bisa diatur, seperti seharusnya hidup berjalan agar terlihat berhasil di mata orang lain. Dari sinilah lahir rasa tidak cukup, iri, cemas, dan takut tertinggal.
Stoik mengingatkan bahwa pendapat orang lain bukan milik kita. Selama kita tetap mencoba mengontrolnya, ketenangan akan selalu bocor. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti berhenti menggantungkan harga diri pada hal eksternal. Pujian bisa datang dan pergi, begitu juga kritik. Popularitas naik dan turun. Reputasi bisa berubah hanya karena satu kesalahan kecil. Jika semua itu dijadikan sumber ketenangan, hidup akan selalu rapuh. Stoik mengajarkan untuk menanamkan nilai di dalam diri, bukan di luar. Integritas, kejujuran, ketekunan, dan kebijaksanaan adalah hal-hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Selama kita bertindak selaras dengan nilai tersebut, hidup sudah berada di jalur yang benar, terlepas dari bagaimana dunia merespons. Dalam konteks kegagalan, prinsip ini justru terasa semakin menyenangkan. Banyak orang terpuruk bukan karena gagal, tapi karena menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa diri tidak cukup baik. Padahal hasil akhir seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali. Yang sepenuhnya bisa dikendalikan adalah usaha, niat, dan proses. Ketika fokus dialihkan ke sana, kegagalan tidak lagi terasa sebagai vonis, melainkan sebagai informasi. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang perlu disesuaikan, apa yang sebaiknya dilepaskan. Dengan sudut pandang ini, hidup tidak lagi terasa kejam, melainkan jujur. Stoik juga tidak menolak emosi. Sedih, marah, kecewa dan takut adalah bagian dari manusia. Yang ditekankan adalah bagaimana kita berhubungan dengan emosi tersebut. Apakah emosi dibiarkan mengambil kendali, atau dijadikan sinyal untuk memahami diri sendiri? Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti mengakui emosi tanpa harus menjadi budaknya. Emosi boleh hadir, tapi keputusan tetap dipegang oleh akal sehat. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dilatih. Setiap kali kita memilih respons yang lebih tenang, pusat kendali semakin kuat. Dalam hubungan dengan orang lain, prinsip ini juga sangat membebaskan. Kita tidak bisa memaksa orang berubah, memahami kita, atau bertindak sesuai harapan. Yang bisa dilakukan adalah mengkomunikasikan dengan jujur, menetapkan batas yang sehat, dan memilih respons yang tepat. Ketika orang lain mengecewakan, kita bisa memilih untuk tidak membiarkan kekecewaan itu merusak karakter. Ketika konflik muncul, kita bisa memilih untuk tetap beradab meski situasi memanas. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang matang. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang selaras dengan akal dan kebijakan. Ketika kita berhenti memaksakan kendali pada hal yang tidak bisa dikendalikan, energi mental kembali ke tempat yang semestinya. Fokus menjadi lebih jernih, keputusan lebih tenang, dan hidup terasa lebih utuh. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena kita tidak lagi melawan realitas. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita diajarkan untuk mengejar kepastian. Padahal, satu hal yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Stoik tidak mengajak kita untuk menutup mata dari realitas pahit, tapi justru menghadapinya dengan kepala tegak. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, Stoik tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Tapi, apa yang bisa dilakukan sekarang? Pergeseran fokus ini mengubah segalanya. Daripada terjebak dalam penyesalan dan kemarahan, energi diarahkan ke tindakan yang realistis dan bermakna. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan juga berarti menerima kenyataan tanpa drama berlebihan. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi berhenti melawan fakta. Jika hujan turun, menerima berarti membawa payung, bukan mengutuk langit. Jika rencana gagal, menerima berarti menyesuaikan langkah, bukan menyalahkan nasib tanpa henti. Banyak penderitaan muncul karena kita menolak menerima kenyataan sebagaimana adanya. Stoik mengajarkan bahwa realitas tidak membutuhkan persetujuan kita untuk tetap ada. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini bisa diterapkan dalam hal-hal kecil. Ketika macet, kita tidak bisa mengatur lalu lintas, tapi bisa mengatur sikap. Ketika pekerjaan menumpuk, kita tidak bisa langsung menghilangkan semua beban, tapi bisa mengatur prioritas. Ketika rasa cemas muncul, kita tidak bisa mematikan pikiran sepenuhnya, tapi bisa mengarahkan perhatian ke hal yang nyata dan bisa dilakukan sekarang. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, membentuk karakter yang lebih tangguh. Stoik juga mengingatkan tentang kefanaan. Segala sesuatu bersifat sementara, termasuk kesulitan dan kesenangan. Ketika kita menyadari hal ini, kita tidak terlalu terikat pada hasil, baik atau buruk. Kegembiraan dinikmati tanpa takut berlebihan.
Kesedihan dijalani tanpa merasa hancur selamanya. Perspektif ini membuat hidup lebih seimbang. Kita tidak terlalu tinggi saat berhasil, dan tidak terlalu rendah saat gagal. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan bukan tentang menjadi dingin atau apatis. Justru sebaliknya, ini tentang mencintai hidup dengan cara yang lebih sehat. Kita tetap peduli, tetap berusaha, tetap berharap, tapi tidak sampai kehilangan diri sendiri. Kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal rapuh. Kita belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan, baik dalam diri maupun dalam hidup. Ketika prinsip ini benar-benar dipahami, hidup terasa lebih sederhana. Bukan karena masalah berkurang, tapi karena pikiran tidak lagi memperumit keadaan. Banyak hal yang dulu terasa besar, ternyata mengecil ketika kita berhenti memberi perhatian berlebihan. Banyak hal yang dulu terasa menakutkan, ternyata bisa dihadapi satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Stoik tidak menawarkan hidup tanpa luka, tapi menawarkan cara agar luka tidak menguasai hidup. Pada akhirnya, kendalikan apa yang bisa dikendalikan adalah undangan untuk pulang ke diri sendiri. Di tengah dunia yang kacau, penuh tuntutan dan sering tidak adil, kita masih punya satu wilayah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, cara kita berpikir dan bersikap. Selama wilayah ini dijaga, hidup tetap memiliki pijakan. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana merespons. Prinsip ini mengajarkan kedewasaan emosional. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pertarungan perlu dimenangkan, dan tidak semua opini perlu dibantah. Kadang, bentuk kendali terbaik adalah melepaskan. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, melepaskan keinginan untuk mengatur segalanya. Dalam pelepasan itulah, justru muncul ruang untuk bernafas. Stoik mengingatkan bahwa hidup yang tenang bukan hidup yang dikontrol sepenuhnya, melainkan hidup yang dipahami batasnya. Ketika kita tahu di mana harus berusaha dan di mana harus berhenti, energi tidak lagi terbuang percuma. Kita menjadi lebih fokus, lebih sadar, dan lebih hadir. Hidup dijalani apa adanya, bukan seperti yang diinginkan ego. Di dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih, Stoik mengajak kita untuk memilih cukup. Cukup berusaha, cukup peduli, cukup bertanggung jawab, tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Ini bukan tentang malas atau tidak ambisius, tapi tentang kebijaksanaan dalam menempatkan energi. Tidak semua hal layak diperjuangkan sampai menguras diri. Ketika kita semua mulai mempraktikkan prinsip ini, sedikit demi sedikit hidup berubah. Kita tidak lagi mudah terseret emosi, tidak lagi terlalu terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali, dan tidak lagi merasa hidup selalu melawan kita. Hidup tetap penuh tantangan, tapi tidak lagi terasa memusuhi. Kita berdiri di tengah arus, bukan untuk menghentikannya, tapi untuk tetap seimbang. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan bukan sekedar kalimat motivasi, tapi cara hidup, cara berpikir yang membebaskan, cara bersikap yang menenangkan, dan cara menjalani hidup dengan lebih sadar. Di tengah ketidakpastian, prinsip ini menjadi angkar. Selama kita masih bisa memilih sikap, hidup masih bisa dijalani dengan tenang, bermakna, dan bermartabat. Kita sering tidak sadar bahwa sebagian besar energi hidup habis bukan untuk bertindak, tapi untuk memikirkan hal-hal yang tidak pernah benar-benar terjadi. Pikiran sibuk membayangkan kemungkinan terburuk, menyesali kejadian lama, atau mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu datang. Stoik melihat ini sebagai bentuk pemborosan energi batin. Bukan karena berpikir itu salah, tapi karena arah berpikirnya keliru. Ketika pikiran terus melayang ke hal-hal di luar kendali, tubuh ikut tegang, emosi ikut kacau, dan keputusan menjadi tidak jernih. Hidup terasa melelahkan, bahkan sebelum benar-benar dijalani. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti menarik kembali pikiran ke saat ini, ke hal-hal konkret yang bisa disentuh dan direspons. Saat fokus kembali ke momen sekarang, kecemasan biasanya mengecil dengan sendirinya. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena pikiran berhenti memperbesarnya. Stoik memandang waktu dengan cara yang sederhana tapi dalam. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum ada. Yang benar-benar kita miliki hanyalah sekarang. Namun ironisnya, sebagian besar penderitaan justru datang dari dua waktu yang tidak bisa disentuh itu.
Kita semua pernah terjebak dalam pikiran seandainya dulu atau bagaimana kalau nanti. Pikiran seperti ini terlihat wajar, tapi jika dibiarkan ia menjadi penjara. Stoik tidak melarang refleksi atau perencanaan, tapi mengingatkan agar keduanya tidak berubah menjadi beban. Masa lalu cukup dijadikan pelajaran, bukan tempat tinggal. Masa depan cukup dipersiapkan, bukan ditakuti berlebihan. Yang sepenuhnya bisa dikendalikan adalah tindakan hari ini, sekecil apapun itu. Ketika perhatian kembali ke langkah hari ini, hidup terasa lebih nyata dan bisa dijalani. Dalam keseharian, banyak dari kita merasa harus selalu siap dengan segala kemungkinan. Padahal kesiapan yang berlebihan sering berubah menjadi kewaspadaan yang melelahkan. Stoik mengajarkan ketenangan aktif, bukan kecemasan pasif. Kita boleh bersiap, tapi tidak perlu hidup dalam mode siaga tanpa henti. Dunia tidak menuntut kita untuk selalu tegang. Justru dalam ketenangan, keputusan lebih matang dan respons lebih tepat. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti mengatur ulang ekspektasi terhadap hidup. Hidup tidak wajib selalu aman, nyaman, atau sesuai rencana. Ketika ekspektasi dilonggarkan, tekanan mental ikut turun. Stoik juga menekankan pentingnya membedakan antara apa yang penting dan apa yang sekadar ramai. Banyak hal terasa mendesak, padahal tidak penting. Banyak hal terasa penting padahal hanya memuaskan ego. Ketika kita sibuk merespons semua hal, fokus menjadi kabur. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti berani memilih. Memilih mana yang layak mendapat perhatian dan mana yang boleh dilepaskan. Ini bukan tentang menjadi cuek, tapi tentang bijak dalam mengelola energi. Hidup tidak perlu direspons dengan reaksi berlebihan. Tidak semua hal butuh komentar. Tidak semua konflik butuh keterlibatan. Dalam konteks kerja dan pencapaian, prinsip stoik ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira stoik berarti tidak ambisius atau tidak peduli hasil. Padahal stoik justru sangat menekankan usaha maksimal, tapi dengan sikap mental yang sehat. Kita diminta untuk total dalam proses, bukan terikat mati-matian pada hasil. Hasil bisa dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali, sementara proses sepenuhnya berada dalam genggaman. Ketika fokus utama ada pada proses, kerja menjadi lebih jujur dan konsisten. Kekecewaan memang masih mungkin muncul, tapi tidak sampai menghancurkan kepercayaan diri. Di dunia yang serba cepat, kita sering menilai diri berdasarkan pencapaian yang terlihat. Angka, posisi, pengakuan dan status menjadi tolok ukur nilai diri. Stoik menawarkan sudut pandang yang berbeda. Nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, tapi bagaimana kita bertindak. Ketika nilai diri dilekatkan pada hal eksternal, hidup menjadi rapuh. Sedikit kegagalan saja bisa membuat kita merasa tidak berharga. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti memindahkan pusat nilai ke dalam diri. Selama kita bertindak sesuai prinsip yang diyakini, harga diri tetap utuh apapun hasilnya. Stoik juga mengajarkan keberanian untuk menerima ketidaknyamanan. Hidup tidak selalu nyaman, dan itu bukan kesalahan. Banyak orang tersiksa bukan karena penderitaan itu sendiri, tapi karena penolakan terhadap penderitaan. Kita ingin hidup selalu mudah, padahal kenyataannya hidup memang menantang. Ketika kita berhenti melawan fakta ini, mental justru menjadi lebih kuat. Ketidaknyamanan tidak lagi dianggap musuh, tapi bagian dari perjalanan. Selama respons kita tetap berada dalam kendali, ketidaknyamanan tidak akan berubah menjadi penderitaan berkepanjangan. Dalam hubungan sosial, kita sering terjebak dalam kebutuhan untuk dipahami dan diterima. Keinginan ini manusiawi, tapi menjadi sumber luka ketika berubah menjadi tuntutan. Stoik mengingatkan bahwa pemahaman orang lain bukan kewajiban. Kita bisa menjelaskan dengan jujur tapi tidak bisa memaksa orang mengerti. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti tetap bersikap baik tanpa bergantung pada respons orang lain. Jika diterima, itu bonus. Jika ditolak, itu bukan akhir dunia. Sikap ini membuat hubungan lebih sehat dan tidak penuh tekanan tersembunyi. Dalam konflik yang muncul, Stoik mengajak kita untuk fokus pada respons, bukan reaksi. Reaksi biasanya impulsif dan emosional, sedangkan respons melibatkan kesadaran. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tapi bisa mengontrol cara kita menanggapi. Dalam banyak kasus, konflik mereda bukan karena siapa yang benar, tapi karena siapa yang lebih tenang. Ketenangan bukan tanda kalah, tapi tanda kendali diri. Disinilah kekuatan Stoik terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Kita sering keras pada diri sendiri karena merasa harus selalu benar, kuat, dan konsisten.
Stoik tidak menuntut kesempurnaan, tapi kebajikan. Gagal bukan masalah selama kita belajar dan memperbaiki. Jatuh bukan aib selama kita bangkit dengan sikap yang lebih bijak. Ketika kita menerima bahwa diri juga manusia dengan keterbatasan, tekanan batin berkurang. Kita berhenti memusuhi diri sendiri dan mulai bekerja sama dengan diri sendiri. Stoik mengajarkan refleksi, bukan penyesalan berkepanjangan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengevaluasi sikap dan tindakan. Apa yang sudah dilakukan dengan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Pertanyaan ini sederhana, tapi jika dijawab dengan jujur, hidup berkembang secara alami. Kita tidak perlu berubah drastis dalam semalam. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang cepat padam. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti menghargai proses, bukan menuntut hasil instan. Dalam menghadapi kehilangan, prinsip ini menjadi sangat relevan. Kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Entah kehilangan orang, kesempatan, atau fase hidup tertentu. Stoik tidak menafikan rasa sedih, tapi mengajak kita untuk tidak tenggelam di dalamnya. Kesedihan adalah respon alami, tapi penderitaan berkepanjangan sering muncul karena penolakan terhadap kenyataan. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti merawat diri di tengah duka, bukan menyalahkan hidup atau diri sendiri. Kita tidak bisa mengubah apa yang hilang, tapi bisa memilih bagaimana melanjutkan hidup dengan bermartabat. Kita juga belajar menaruh kesadaran yang tenang, bukan euforia berlebihan. Kita bisa menghargai apa yang ada tanpa takut kehilangannya, karena kita sadar semua yang datang suatu saat akan pergi. Kesadaran ini bukan untuk membuat hidup muram, tapi justru membuat momen terasa lebih bermakna. Kita menikmati tanpa melekat, mencintai tanpa menguasai, dan berusaha tanpa menggenggam hasil terlalu erat. Ketika prinsip ini mulai menyatu dalam cara berpikir, hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan tanpa akhir. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena sadar setiap orang berjalan dengan jalurnya masing-masing. Kita berhenti terburu-buru, karena sadar tidak semua hal perlu diselesaikan sekarang. Kita mulai hidup dengan ritme yang lebih manusiawi. Pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita untuk mengendalikan segalanya. Hidup hanya meminta kita untuk bertanggung jawab atas bagian yang memang menjadi milik kita. Ketika kita berhenti mengambil beban yang bukan jatah kita, langkah terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan keputusan lebih matang. Kita tidak lagi hidup dalam mode bertahan terus-menerus, tapi mulai benar-benar hidup. Stoik bukan tentang menjadi kebal rasa, tapi tentang menjadi dewasa secara emosional. Kita tetap merasakan, tapi tidak larut. Kita tetap peduli tapi tidak melekat berlebihan. Kita tetap berusaha tapi tidak mengorbankan kesehatan batin. Di tengah dunia yang tidak bisa diprediksi, sikap ini menjadi penopang yang kokoh. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan adalah latihan seumur hidup. Tidak ada garis finish, tidak ada sertifikat lulus. Akan ada hari di mana kita terpleset, kembali cemas, kembali marah, kembali ingin mengatur segalanya. Itu manusiawi. Yang penting kita sadar dan kembali ke prinsip dasar. Apa yang bisa dikendalikan sekarang, apa yang sebaiknya dilepaskan? Pertanyaan ini bisa menjadi kompas di saat hidup terasa kacau. Ketika kalian semua mulai mempraktikkan ini, mungkin dunia tidak langsung berubah. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tapi cara kita berdiri di hadapannya berubah. Kita tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah goyah, dan tidak lagi merasa hidup selalu melawan. Kita menjadi lebih tenang, bukan karena segalanya terkendali, tapi karena kita tahu batas kendali. Dan disitulah inti dari ajaran Stoik, bukan menguasai dunia, tapi menguasai diri. Bukan menghindari badai, tapi belajar berdiri tegak di tengah angin. Selama kita masih bisa memilih sikap, hidup masih bisa dijalani dengan tenang, jujur, dan penuh makna. Seringkali kita belum menyadari pentingnya mengendalikan apa yang bisa dikendalikan ketika hidup sudah terasa terlalu bising. Pikiran penuh, emosi bercampur, dan kepala seperti tidak pernah benar-benar diam. Dalam kondisi seperti itu, kita cenderung mencari jalan keluar yang cepat, berharap ada satu solusi ajaib yang bisa merapikan semuanya sekaligus. Padahal, Stoik justru mengajarkan kebalikannya. Ketika hidup terasa berantakan, langkah pertama bukan memperluas kendali, melainkan mempersempitnya. Kita berhenti sejenak dan melihat dengan jujur apa yang benar-benar bisa disentuh, dipilih, dan diubah saat ini. Dari situlah ketenangan perlahan kembali, bukan karena masalah selesai, tapi karena pikiran tidak lagi melayang kemana-mana. Banyak dari kita terbiasa hidup di kepala sendiri,
Setiap kejadian langsung dianalisis, ditafsirkan, dan dibesar-besarkan. Padahal, tidak semua pikiran layak dipercaya. Stoik mengingatkan bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan fakta mutlak. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti menyaring pikiran sebelum mempercayainya. Ketika pikiran berkata bahwa semuanya akan gagal, kita bisa memilih untuk tidak langsung menuruti. Kita mungkin tidak bisa mencegah pikiran itu muncul, tapi kita bisa memilih apakah akan mengikutinya atau tidak. Disinilah kendali batin bekerja dengan sangat nyata. Dalam kehidupan sosial, sering muncul dorongan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kita ingin terlihat kuat, tenang, dan sukses, meski di dalam sebenarnya lelah. Stoik tidak meminta kita untuk berpura-pura. Justru Stoik mengajarkan kejujuran batin. Kita boleh lelah, boleh bingung, boleh tidak tahu arah, selama kita tidak menyerahkan kendali sepenuhnya pada emosi sesaat. Mengakui keterbatasan adalah bagian dari kendali diri, bukan tanda kelemahan. Ketika kita jujur pada diri sendiri, kita bisa mengambil keputusan yang lebih sehat. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan juga berarti mengatur ulang hubungan dengan kesuksesan dan kegagalan. Kita hidup di budaya yang sangat memuja hasil. Segalanya diukur, dibandingkan, dan dipamerkan. Stoik mengajak kita untuk kembali ke dasar. Apakah tindakan kita sudah selaras dengan nilai yang diyakini? Jika iya, hasil menjadi urusan kedua. Ini bukan pembenaran untuk malas, tapi perlindungan dari kelelahan batin yang tidak perlu. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita tidak langsung runtuh, karena identitas kita tidak digantungkan di sana. Ketika prinsip ini mulai diterapkan, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi sibuk mengontrol narasi hidup orang lain, dan tidak lagi merasa harus selalu unggul. Kita mulai fokus pada kualitas tindakan, bukan validasi eksternal. Perlahan, ketenangan muncul dari tempat yang tidak tergantung situasi. Ini bukan ketenangan yang rapuh, tapi ketenangan yang tumbuh dari dalam. Ada satu hal yang sering membuat kita sulit mempraktikkan prinsip Stoik ini, yaitu kebiasaan menyalahkan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan terasa aktif, seolah kita sedang melakukan sesuatu, padahal seringkali itu hanya bentuk lain dari ketidakberdayaan. Stoik mengajak kita keluar dari lingkaran menyalahkan dan masuk ke wilayah tanggung jawab. Bukan tanggung jawab atas segalanya, tapi tanggung jawab atas respon dan sikap. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, refleks pertama seringkali adalah mencari siapa yang salah. Padahal pertanyaan yang lebih berguna adalah, apa yang bisa dilakukan sekarang? Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, berarti berhenti mencari kambing hitam dan mulai mencari langkah. Langkah kecil sekalipun lebih berharga daripada kemarahan panjang yang tidak menghasilkan apa-apa. Dari sinilah hidup bergerak lagi. Dalam relasi yang rumit, prinsip ini juga menjadi penopang. Tidak semua relasi bisa diselamatkan. Tidak semua orang bisa diajak tumbuh bersama. Stoik tidak memaksa kita untuk mempertahankan segalanya. Kita boleh memilih untuk menjaga jarak, menetapkan batas, atau bahkan melepaskan, selama keputusan itu diambil dengan sadar dan bukan karena emosi sesaat. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, tapi bisa mengendalikan cara kita menjaga diri sendiri. Stoik juga mengingatkan bahwa hidup tidak adil, dan itu bukan kesalahan pribadi. Banyak orang terjebak dalam pikiran bahwa jika sudah berbuat baik, hidup seharusnya membalas dengan kebaikan juga. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kekecewaan menjadi sangat dalam. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti menerima bahwa dunia tidak beroperasi berdasarkan rasa keadilan versi kita. Yang bisa kita jaga adalah karakter, bukan hasil akhir. Dalam tekanan hidup, prinsip ini menjadi seperti angkar. Saat segala sesuatu terasa goyah, kita masih punya satu pegangan. Kita mungkin tidak bisa mengubah situasi besar, tapi selalu bisa memilih respon kecil. Memilih untuk tidak berkata kasar, memilih untuk beristirahat sejenak, memilih untuk tetap jujur meski sulit. Pilihan-pilihan kecil ini membentuk ketahanan mental yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan juga erat kaitannya dengan kesabaran. Bukan kesabaran pasif yang hanya menunggu, tapi kesabaran aktif yang sadar akan ritme hidup. Banyak dari kita ingin segalanya cepat selesai. Ingin cepat berhasil, cepat tenang, cepat bahagia. Stoik mengingatkan bahwa hidup bukan mesin instan. Ada proses yang tidak bisa dipercepat tanpa konsekuensi. Ketika kita menerima ritme ini, tekanan batin berkurang dengan sendirinya. Kesabaran Stoik bukan tentang menahan diri tanpa batas, tapi tentang memahami waktu.
Kita belajar membedakan kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Tidak semua dorongan perlu diikuti, dan tidak semua kesempatan perlu diambil. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti berani berkata cukup, baik pada diri sendiri maupun pada tuntutan dari luar. Dalam menghadapi ketakutan, prinsip ini juga sangat membantu. Ketakutan sering muncul karena kita membayangkan skenario yang belum tentu terjadi. Stoik tidak menyuruh kita mengusir ketakutan, tapi menghadapinya dengan rasional. Apa yang benar-benar ada sekarang? Apa yang bisa dilakukan sekarang? Ketika fokus kembali ke realitas saat ini, ketakutan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Stoik juga mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan, tapi seringkali berarti menerima. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dimenangkan, tidak semua luka bisa dihindari, dan tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Dalam penerimaan ini, kita justru menemukan kekuatan yang lebih stabil. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk melawan hal yang tidak bisa diubah. Hidup menjadi lebih sederhana ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan. Kita tidak lagi menunggu kondisi ideal untuk merasa tenang. Kita belajar menemukan ketenangan di tengah ketidaksempurnaan. Ini bukan sikap menyerah, tapi sikap realistis. Stoik mengajarkan bahwa realisme adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan hidup. Pada akhirnya, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan hidup itu sendiri. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi sebagai sesuatu yang harus dijalani dengan sadar. Kita berhenti memusuhi kenyapaan dan mulai bekerja sama dengannya. Dari sini, hidup terasa lebih masuk akal. Kita semua akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari di mana rencana gagal dan emosi tidak stabil. Stoik tidak menjanjikan hidup yang selalu tenang, tapi menawarkan cara agar kita tidak tenggelam di dalamnya. Selama kita masih bisa memilih sikap, hidup belum kehilangan arah. Ini adalah kebebasan yang sering tidak disadari. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan bukan berarti hidup menjadi sempit. Justru sebaliknya, hidup menjadi lebih luas karena kita tidak lagi terjebak dalam hal-hal yang di luar jangkauan. Kita punya ruang untuk bernapas, berpikir jernih, dan bertindak dengan bijak. Ruang ini sangat berharga di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan. Ketika kalian semua mulai menjadikan prinsip ini sebagai kebiasaan berpikir, perubahan terasa pelan tapi nyata. Reaksi menjadi lebih tenang, keputusan lebih matang, dan emosi lebih stabil. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita menjadi lebih siap. Kita tidak lagi berharap dunia menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita menyesuaikan diri dengan dunia tanpa kehilangan jati diri. Dan mungkin disitulah inti dari ajaran Stoik yang paling dalam. Hidup tidak meminta kita untuk mengendalikan segalanya. Hidup hanya meminta kita untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Selama kendali itu ada, selama kesadaran itu terjaga, kita masih punya pijakan untuk menjalani hidup dengan tenang, bermakna, dan utuh.